Video kali ini akan menjawab pertanyaan dari subscriber tentang histori Dahlia Motor Mini. Kok bisa buka usaha motor mini? Video kali ini sedikit berbeda dari video sebelum-sebelumnya. Jadi begini ceritanya, berawal dari ketidaksengajaan saya ingin membuka usaha. Awalnya sih pulang dari kerja dari luar, begitu pulang ke Indonesia ingin membuka usaha, tapi sebelumnya saya sudah mencoba untuk bekerja lagi di Indonesia, untuk melamar ke sana ke sini, khususnya di bidang perhotelan. Namun sempat terpikir, kenapa nggak buka aja usaha ya? Tapi usaha apa nih? Terpikir usaha, wah pengen ke usaha toko bangunan nih, material. Nah, setelah dihitung-hitung, ternyata membuka usaha toko bangunan itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Ya, kurang lebih di atas 100 jutaan lah gitu. Modal harus besar, tempat harus besar, pinggir jalan juga ya. SDM-nya atau pegawainya harus ada, harus lebih dari 2 orang. Keinginan usaha untuk buka material ini akhirnya tidak terrealisasi atau tidak dijalankan. Ide yang kedua itu yaitu kalau buka laundry kiloan, laundry pakaian. Karena kan setiap manusia itu membutuhkan pakaian bersih, pakaian wangi, pakaian rapi gitu. Cuci baju kiloan, murah, bersih, wangi lagi gitu. Harus butuh mesin cuci, mesin pengering, setrika, juga orangnya. Orang yang setrika, orang yang nyuci bajunya. Lagi-lagi sedikit kendala tentang modal, dan modal itu nggak sedikit itu. Mesin cuci minimal 2, belum mesin pengering, menggunakan mesin pengering. Banyak alat yang harus dibeli, dibutuhkan gitu. Nominal mungkin sekitar sama kayak toko bangunan, 100 jutaan. Akhirnya sudahlah. Next, usaha kuliner. Saya dulu waktu di luar negeri sana itu bagian F&B, food and beverage. Nah, sempat antusias membuka kuliner ini kan. Memulailah bisnis kuliner ini dijalankan. Hari demi hari saya lakukan, saya jalani, dari membuat menu. Kita menu apa nih, mau menyajikan, mau menjual menu apa, seperti apa gitu, dan harganya pun berapa gitu. Akhirnya terjadilah rice bowl, yaitu nasi mangkok. Mangkoknya itu 2 mangkok kertas, yang di dalam isinya itu nasi, di atasnya itu ada chicken katsu, ada kasih topping kayak apa tuh, wijen ya, kayak tahu tempe, sambal gitu. Selain chicken katsu juga ayam goreng, tapi dibuat crispy, dipotong kecil-kecil gitu, taburkan di atas, kasih sambal, kasih mentimun, lalapan lah gitu. Dan harganya di harga Rp10.000. Bismillah, rice bowl. Pasarkan ke teman-temannya adek yang di sekolah.
untuk promo free ongkir mulai pesan dari teman-temannya adik, ada yang 10 box, dari keponakan 10 box, dari temen ada yang 15 box, ada yang 15 box, kan lumayan tuh, sehari mungkin ada sekitar 40 box awal itu baru ketika buka gitu. Waktu terus berjalan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah di sini mulai mungkin pingin ada menu yang lain, atau memang bosan, atau pengen, atau ada hal yang lain, akhirnya mulai menurun. Kalau namanya makanan itu kan ada expire-nya atau basi gitu ya. Kalau misalkan jangka waktu berapa hari itu kan udah nggak bisa untuk dijual atau dimasak ya gitu, karena sudah tidak layak gitu. Sisanya itu dimasak, dibuat, dikasihkan ke orang-orang, ke tetangga sekitar untuk mencicipi, ini gratis nih, nggak usah bayar. Dengan berbagai cara untuk membuat ramai lagi, itu ternyata butuh tenaga yang ekstra gitu, karena yang menjalankan usaha kuliner ini hanya saya sendiri. Saya yang beli bahan ke pasar, saya yang deliverynya, saya yang masaknya, saya yang beli packaging apapun, apa-apanya gitu, semuanya itu satu orang oleh saya sendiri. 4 bulan menjalankan usaha kuliner ini, akhirnya close, tutup. Istirahat 1 bulan. Apa yang harus saya lakukan lagi? Ide apa lagi gitu? Karena kan prinsipnya ini membangun perekonomian untuk menuju masa depan. Tujuannya kan dulu ingin menikah ya. Dulu waktu ngejalanin itu belum menikah, masih lajang, bujang gitu. Jiwa mudanya itu memang tidak mau diem gitu ya. Inginnya itu gerak sana, gerak sini, tapi menghasilkan uang gitu. Di selang waktu beberapa bulan, ya udah, usaha mainan, toko mainan, tes lapangan, mobile gitu keluar pakai motor. Oh ini ada mainan. Kebanyakannya di kota saya di Sukabumi ini mainan seperti sepeda, mainan yang kecil-kecil kayak apa ya, congklak, kayak mainan miniatur gitu. Ada mainan motor yang pakai aki itu tuh net, yang kecepatan paling cuma 5 km apa 10 km per jam lah gitu. Wah kayaknya buka mainan bagus nih gitu. Satu, uang kan awet ya, modal pasti awet, karena buka toko mainan itu tidak akan pernah kadaluarsa. Mungkin dari segi model akan tertinggal, tapi dari segi modal itu akan aman gitu di barang motor mini ini gitu, di mainan ini gitu. Pulang ke rumah tuh, setelah pulang ke rumah buka-buka handphone, searching di Google, toko mainan, usaha mainan ada. Sempat di situ ada video YouTube, yaitu film Warkop Dono Kasino Indro. Ada tuh yang waktu polisi chipnya itu pakai motor. Nah, saya tuh cari, wah motor apa tuh bagus kayaknya nih. Saya searching, ternyata motor yang dipakai oleh Warkop ini, oleh pemain film Dono Kasino Indro ini, ternyata mainan bukan yang memakai aki yang dicas gitu, bukan. Ternyata pakai bahan bakar, berbahan bakar bensin 50 cc 2 tak. Terus kelihatannya kan lucu tuh. Wah, kayaknya kalau usaha motor mini ini bagus prospeknya nih. Selama ada anak kecil di dunia ini, perdagangan motor mini ini akan terus ada gitu. Saya sempat cari dulu di kota Sukabumi ada nggak nih yang jualan motor mini gitu.
searching, ternyata dulu ada tahun 2000, kalau nggak salah 2000, kan saya mulai usaha itu 2016 akhir ya, 2017 gitu. Sekitar 2013 itu ada, cuman sudah tidak beroperasi lagi tokonya, yang mungkin nggak tahu lah kendala hal apa. Nah di sini saya mencoba untuk membangkitkan lagi perdagangan motor mini ini gitu. Di jalan ini dicari tahu, digali lagi di Google ini, dicari gitu. Setelah saya cari, hanya dapat dari pihak kedua gitu, bukan langsung ke pabriknya atau distributornya. Ternyata di kota Bandung itu ada gitu, ada beberapa yang masih jualan motor mini berkapasitas 50 cc ini. Hanya ada kontaknya tuh, saya coba hubungi, saya ngobrol lebih lama lagi, lebih dalam lagi. Akhirnya saya mencoba untuk berdagang, berjualan. Saya coba untuk 3 unit dulu, yaitu motor mini GP sama mini trail 2 tipe gitu. Akhirnya saya coba untuk dipasarkan dengan nominal harga sekitar 2.900.000 untuk mini GP ya. Telepon teman saya, bro, saya butuh mobil bak nih untuk ngangkut motor mini. Oh ya, datang aja ke rumah, katanya gitu. Memberanikan diri pergi ke Bandung sendiri tuh. Saya berangkat. Setelah sampai tujuan ke Bandung, saya ketemu dengan orangnya, dengan ownernya. Lalu di situ banyak obrolan-obrolan yang menggugah, yang memotivasi saya untuk terus tetap bersemangat berjualan motor mini ini. Saya itu berjualan di rumah orang tua, belum ada toko sendiri, di rumah orang tua. Pesen banner tuh ke teman saya, kan ada teman saya nih yang buka di bidang percetakannya. Saya coba telepon, hanya buat banner, saya pengen banner seperti ini bannernya. Jadi tuh dicetak tuh, saya pajang di toko gitu, tempel. Saya bikin kayak amparan dari kayu palet ya, buat supaya si motornya naik ke atas gitu, jadi agak tinggi. Saya memanfaatkan media sosial seperti Facebook. Dulu saya masih zaman BlackBerry, BBM tuh. Saya pasarkan, kontak teman-teman saya ini, saya save, saya simpan di handphone. Terus melalui apa lagi ya dulu? Ya media sosial lah gitu. Share, posting dengan spesifikasi yang sangat detail, dengan harganya. Bismillah, buka toko. Di situ dulu belum ada namanya, sempat dulu terpikir namanya motor mini aja, motor mini Sukabumi gitu. Belum ada kayak sekarang ya, Dahlia motor mini. Nah untuk kenapa bisa kok namanya Dahlia motor mini, nanti ya di part 2 ya. Nah, hari ini saya share, posting setiap harinya. Alhasil ada pelanggan pertama gitu, akhirnya membelinya gitu. Itulah pelanggan pertama saya. Dari situ saya jadikan testimoni itu, difoto untuk pengiriman ke Surabayanya, memakai dulu ekspedisi ini ya, dulu di ekspedisinya yang murah tapi bagus gitu. Akhirnya di packing, saya disiapkan, tulis alamat segala macem gitu. Akhirnya saya bawa tuh, itu saya sendiri gitu yang ngelakuin, bawa tuh ke ekspedisi, semua di video gitu, buat testimoni gitu ke pelanggan yang lain, ke calon konsumen yang lain. Dari situ saya posting tuh testimoni ke media sosial. Ternyata responnya luar biasa. Jelang 3 hari kemudian ada customer atau konsumen datang tuh ke toko, nelpon. Zamannya WhatsApp ya, masih BBM. Telepon dulu tuh. Halo Pak, oh ya, apa benar dengan motor mini? Ini saya lihat di postingan, katanya menjual mainan motor mini 50 cc ya, pakai bahan bakar bensin. Ya betul Pak, datang aja Pak ke toko saya, alamatnya di Jalan Tipar nomor 65. Dulu kan di Tipar ya. Datanglah konsumen, wah
saya kan kasih banner motor besar gitu, terus tipe-tipe motor supaya untuk pilih gitu. Kayaknya nggak ada tipe lain lagi gitu, cuman ini aja gitu. Ya Pak, ini kita barangnya tinggal segini lagi, nanti minggu depan akan datang lagi gitu. Mini Trail saya kasih harga sekian, akhirnya konsumen itu karena dia bahagia, mungkin dia mencari hadiah untuk anaknya, apa nih, ingin yang berbeda, ingin yang beda dari yang lain gitu. Kayak hadiah yang apa ya, mainan kecil itu kan udah biasa ya, ini pingin hadiah yang belum orang-orang itu punya gitu. Dia hanya menawar sekitar kurang dari 100.000. Kayaknya oke, saya kasih deal, salaman, ijab kabul, saya foto, saya kasih bikin nota, saya naikkan ke konsumen, ke kendaraan konsumen. Setelah itu selesai. Jadi setiap ada konsumen, setiap ada pembelian itu pasti ada foto sama video. Dari 3 unit ini saya kembangkan menjadi 4 unit. Oh ini responnya baik nih, responnya bagus. Saya berangkat lagi ke Bandung. Saya komunikasi dengan owner yang di Bandung. Oh, iya Pak, ini baik nih respon segala macam. Belanja dari 3, 4. Saya tambahin tipenya tuh yang ada. Dulu ini apa ada nambahnya Supermoto funky apa namanya? Bukan funky Cobra ya. Disebutnya di situ motor mini Funky Trail kalau nggak salah, Supermoto yang kecil. Ring peleknya itu ring pelek 6,5. Nah, pertama dari 4 ini terjual, habis lagi jadi 5, jadi 6. Setelah berkembang akhirnya jadi 10 unit tuh. Nah, dari 10 unit ini ternyata qadarullah Allah mendatangkan langsung dari distributornya. Jadi saya bukan lagi belanja ke Bandung ke pihak kedua gitu, langsung distributor datang yang pertama gitu ya, yang itu memang gudang motor mini. Dari dia langsung dari Cina ke Indonesia. Tempatnya itu luas, besar sekali, khusus pergudangan itu di situ. Belanja kan di sana itu minimal dulu harus di atas 5 unit. Kebetulan saya belanja 10 unit gitu. Berangkat tuh ke sana ke Jakarta. Saya dulu diantar oleh kakak saya. Karena ke Jakarta saya belum berani untuk berangkat sendirian. Satu kan saya nggak hafal jalan, keduanya ya nggak berani aja kalau ke Jakarta sendiri gitu. Begitu masuk ke gerbang itu harus ada identitas gitu. Akhirnya kasihlah KTP gitu buat identitasnya gitu, disimpan di pos depan ya, pos satpam. Masuk, ketika masuk wah itu khusus pergudangan, banyak gudang-gudang tapi rapi gitu, bersih gitu ya. Akhirnya saya telepon tuh, Pak ini saya udah masuk ke gudang gini. Oh ya udah masuk aja Pak di ujung. Begitu di ujung, wah itu yang namanya motor mini itu semua tipe ada di situ. Kebetulan pas waktu saya datang ke sana itu barang datang tuh kontainer besar, ada kata ownernya ini kontainer yang keempat gitu. Satu kontainer ini berisikan kurang lebih 500 unit mini GP sama mini trail, 2 tipe gitu. Nah di sini saya bisa menjual sama dengan toko yang di Bandung gitu. Akhirnya alhamdulillah setelah sekian lama saya mendapat harga yang sama dengan kota Bandung, kota besar gitu kan. Belanja cash, akhirnya jadi belanja cash itu dikasih kayak merchandise-nya kayak topi, kalender segala macem lah gitu. Belanja tuh 10 unit, masukin ke mobil bak saya tuh, dirapihin, kasih terpal, kasih tambang. Di situ ownernya itu memberikan support yang begitu luar biasa, motivasi yang belum saya dapatkan, yang membuat saya ini semakin menggebu-gebu untuk berdagang motor mini ini gitu. Pulang akhirnya saya ke Sukabumi, ke kota Sukabumi, nyampe rumah turunin barang tuh dengan kakak saya, turunin barang itu dalam kondisi di dalam dus ya, belum jadi kayak gini. Jadi begitu saya ke sana ini
belum kayak udah jadi siap jual, saya pakai kayak gini masih di dalam dus, mesti dirakit dulu gitu. Bongkar dusnya, saya keluarin, saya rakit tuh. Dulu kan nggak hafal ya ngerakit motor mini gimana. Saya waktu beli di toko sebelumnya di toko Bandung itu udah jadi, udah siap jual kayak gini gitu. Begitu saya ke sana, oh ini berupa, saya tanya dulu nih sebelumnya ke pegawainya, ini motor yang udah jadinya mana? Oh enggak, ini Pak, kalau di sini kan namanya distributor ya, maksudnya gudangnya, pabriknya langsung. Jadi memang kita jualnya seperti ini, dusan, jadi ngerakit sendiri gitu Pak. Terus gimana, saya ada kok Pak buku panduannya, kalau hubungi ada karyawan saya untuk memandu kayak gitu. Makanya ada tuh di video-video sebelumnya unboxing motor tipe ini, unboxing gitu, review gitu kan. Mulai tuh ngerakit jadi seperti ini, jadi siap jual gitu. 10 unit, banyak kan 10 unit. Alhamdulillah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 3, karena positive thinking, yakin sama Allah, rezeki Allah yang mengatur, tugas saya hanya ikhtiar, Allah yang memberikan, yang menentukan rezekinya. Rakit-rakit jadi itu sebelumnya saya jajarin, saya mulai postingin, saya video, saya foto, mulai posting, share ke media sosial. Nah otomatis kan konsumen yang kemarin nanya-nanya, saya save, saya coba untuk disimpan di handphone, di BBM. Saya bikin tuh banner Dahlia Motor Mini, ada nomor handphone, nomor BBM, pin, dulu kan pin BBM gitu, logo BBM BlackBerry gitu. Mulai berdatanganlah konsumen satu persatu. Ada yang datang langsung ke toko, ada yang melalui via telepon, ada yang melalui via BBM. Datang tuh ke toko saya untuk memilih, pilih-pilih harga, pilih-pilih model motor, nanyain ini, saya jelasin ini berbahan bakar bensin. Kalau untuk anak harus didampingi karena kan ini hubungannya dengan gas ya, ada kecepatannya gitu. Dari setelah menikah ini ada berkah, semakin berkah usahanya, jadi bertambah dari 10, 15 unit, 20 unit. Toko itu barang tuh banyak, ada tipenya, ada mini GP, ada mini trail, yaitu mini cross, supermoto, funky trail ya. Ada ATV itu, ATV yang rodanya 4, ada yang mini, ada yang big, yang besar. Kalau mini ini berkapasitasnya 50 cc, sama 2 tak juga, mesinnya sama kayak mesin mini trail, mini GP. Kalau yang big ini itu cc-nya udah besar, udah 125 cc, 4 tak, starter, ada yang manual, ada yang matic. Nah banyak kan pilihannya gitu. Nah akhirnya semakin berkembang usaha motor mini ini sampai mempunyai cabang, yaitu di Jalan Pelabuhan 2 kilometer 6,5, yaitu di Begeg ya. Setelah mempunyai cabang, mempunyai anak, semakin berkah usahanya, semakin berkembang. Tibalah pandemi di tahun 2020 ya, kalau nggak salah tahun 2020 pandemi. Nah disitulah usaha mulai terjun payung. Untuk follower yang bertanya, subscriber yang bertanya tentang jadinya usaha motor mini ini sudah terjawab ya. Jangan lupa untuk yang tonton terus video sebelumnya dan dukung support channel Dahlia Motor Mini ini, karena saya ingin berkembang gitu, tidak stuck di 21.500 subscriber, ingin 1 juta bahkan bisa lebih. Tonton terus videonya, jangan lupa like, subscribe, share. Kalau ada ingin ditanyakan, nanti saya bikin videonya. Silahkan komen di video-video yang sudah dibuat di playlist ya. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk follower pertanyaannya. Dan sehat selalu, panjang umur, makin
berkah jualannya. Amin.